Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah muslimin hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita mulaikan pada malam hari ini. Sebelumnya kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syuhadillahi tamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin najani wa hayrati dalilun li qalbin najani wa hayrati. Faya bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Sebelumnya Kiai menginformasikan untuk donasi yang kita kumpulkan untuk pembangunan kembali BMI Pondok Putra terutama kita kumpulkan, alhamdulillah mendapat 5.950.000. Nanti mungkin bisa saya akhirkan secara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majelis al-hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur
putra-putri soleh dan solehah, berkah dunia dan juga berkah akhirat. Amin. Bersyukur kepada Allah, mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Islam ini istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Salam beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul pilihan bagi kita besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat berkhidmat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah fiqhul udhiyah wal aqiqah. Fikih yang berkaitan tentang kurban dan aqiqah. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Adha artinya kurban, Aid artinya kembali. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami susun di dalam masalah kurban, dan ini sering sekali ditanya oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, hal yajuzu istikhdamu amwal sujudul masjid di masharifil udhiyah? Apakah boleh menggunakan kas masjid untuk biaya operasional kurban? Ini sering terjadi di berbagai masjid, menggunakan kas untuk biaya operasional. Itu bagaimana hukumnya? Kita dari awal sudah mengetahui bahwa sunduk amal masjid, kas masjid itu diperuntukkan di masharifil masjid, untuk kemaslahatan masjid. Kas mushola untuk kemaslahatan mushola. Maka jawabannya, saya itu istikhdamu amal sujudul masjid di masharifil udhiyah ala asli. Pada dasarnya tidak boleh menggunakan kas masjid untuk biaya operasional kurban. Kenapa? Karena masharif udhiyah ala sahibiha. Karena biaya kurban menjadi tanggung jawab pemiliknya. Siapa itu? Bahwa al-mudhahi, yaitu orang yang berkurban. Wa amma amwalul masjid fahiya li masalul masjid as-siyadah wal khidmati wal aqidah. Adapun kas masjid itu diperuntukkan buat kemaslahatan masjid, seperti halnya perawatan masjid, biaya operasional masjid, dan yang berhubungan dengan masjid. Wal udhiyah itu ibadah fardiyah, sedangkan kurban adalah ibadah individu, tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan masjid. Maka para yahudu suatu awal masjid maka tidak sah, tidak boleh menggunakan kas masjid untuk operasional kurban. Illa bi'idni sharihil minal mu'tabiri minal mu'tabari, kecuali ada izin yang jelas dari pengatur masjid. Di sini harus kita satukan persepsi kurban itu
ibadah fardiyah, ibadah individu, ibadah personal yang tujuannya taqarrub ila Allah. Kita menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia fardullah lil fuqara'il muslimin. Karena kurban itu kita suguhkan oleh Allah dan diberikan kepada fakir miskin yang muslim. Maka biaya operasional korban seperti pembelian tali, plastik, terpal, apalagi kaos, dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban itu menjadi tanggung jawab pemilik kurban. Makanya kalau bantuan sapi itu suka ada tambahan. Misalkan bantuan sapinya tidak 500 per orang. Ada biaya operasional nggak? Ada. Ditambahin 200.000. Itu buat biaya operasional. Karena kita semua gak bakal menduga kalau kas masjid digunakan untuk operasional kurban, karena mengatur yang mengisikan sebagian harta untuk masjid dan musola untuk musyianah, untuk perawatan yang berhubungan masjid. Tidak ada kaitannya dengan kurban. Pertanyaan yang kedua, hanya tujuh muslimin ayat dohiyah dan doa muslim. Apakah boleh seorang muslim berkurban padahal belum akikah? Jawaban, ya jujulah berarti anak adil dan dohiyah sunatan beribadah. Boleh, karena akikah dan kurban adalah dua sunnah yang berbeda. Walaupun minhuma maksudun mukhtalifu, dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Fal-aqiqatu syukrulillah ala wiladatul maulud. Akikah adalah bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Wa amal-udhiyah taqarrubu ila Allah bila berhayawan. Sedangkan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan pada hari-hari Idul Adha. Fala ta'arud bainahuma, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Wala tustaratu aqiqah bisihhatil hiyah, dan akikah bukan syarat sah kurban. Walaupun ada beberapa persamaan antara akikah dan kurban, tapi boleh dia berkurban meskipun belum akikah. Di antara persamaannya adalah kedua-duanya hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian hewannya sama, al-ibil wal baqar wal ghanam, onta, sapi, kambing. Akikah boleh pakai kambing, boleh pakai onta, boleh pakai sapi. Kemudian umur hewan juga sama, kurban dan akikah. Ya, 1 tahun kambing, kemudian sapi 3 tahun, onta 5 tahun. Kemudian selamat dari cacat, hewannya nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh sakit parah. Itu persamaannya. Ada perbedaannya. Ya, dalam perbedaannya kalau kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau akikah disunahkan dalam keadaan matang. Kemudian perbedaan lain, kalau kurban itu tulangnya dipecah ketika dipotong. Kalau akikah
disunahkan tidak dipecah-pecah tulangnya. Kemudian perbedaan lainnya tadi akikah itu wujud syukur atas kelahiran anak, yang mana satu kali seumur hidup kalau akikah. Tapi kalau korban kesunahan yang selalu berulang setiap tahun, berarti ada. Nah, saya tanya Bapak, kalau dia korban udah kapan dulu berkorban lagi? Ya sekali aja seumur hidup. Kok sekali? Nanti kan di Siratul Mustaqim kurban kita jadi kendaraan. Nanti kalau banyak bingung pilih yang mana. Kadernya itu cuma satu. Logikanya bukan begitu. Kesunahan kurban itu selalu berulang setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Yang sekali seumur hidup adalah akikah. Itulah makanya boleh berkurban tapi belum akikah. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal yang usul fakir wal qadi ayyadina min rahmatillah anadi mutiara. Apakah boleh penerima kurban itu menjual bagian daripada daging kurban? Jawabannya belum. Lihat dia siapa penerimanya. Fa'amal fakiru ayyadulahu bayyuhu yalahu min ahliya. Kalau yang menerimanya orang miskin, maka dia boleh menjual. Kenapa? Li'annahu yamlikuhu bil kataman. Karena orang fakir itu statusnya menjadi kepemilikan yang sempurna. Falahu atasarrufu fihi kaifa sa'a. Dia bebas dalam pengelolaannya. Minal akli wal bai'i wal ikhwari wal tasadduqi. Boleh dimakan, boleh dijual, boleh disimpan, boleh disedekahkan lagi. Wakal betul, tapi kalau orang kaya yang menerima dari kurban kayak kita nih, orang mampu dapat bagian daripada kurban, misalkan pada yang dulu lahu baik musaiin dan lahmatullahina, tidak boleh menjual daging kurban. Banustahabu lahu ayyakula minhu au yut'ima ghayrahu au yatasaddaqu bihi. Dianjurkan untuk memakannya atau memberikan kepada orang lain atau mensedekahkan. Pada yang dulu baik orang kaya ketika menerima daging kurban tidak boleh menjual, karena haqiqatul udhiyah diyafatullahi lil fuqara'il muslimin. Hakikat daripada kurban adalah dari Allah untuk orang miskin. Makanya kalau dalam pendistribusian daging kurban tidak tersentuh itu fakir miskin, maka semua hewan kurban tidak sah. Misalkan al-hadirin beli sapi, kemudian pendistribusiannya hanya sekitar warga al-muhajirin yang secara status sosial orang mampu semua, pensiunan semua, satu pensiunannya juga, betul Pak? Orang kaya, nggak ada orang miskin misalkan, maka tidak sah kurbannya. Yang tidak sah apa? Ya semua. Kalau sapinya 2 nggak sah, 2-2-nya. Kambingnya 10 juga nggak sah. Maka harus ada fakir miskin yang menerima walaupun wahidan. Sekalipun hanya satu fakir miskin, itu mengesahkan.
sekalipun hanya satu, itu mengesahkan semua hewan kurban. Karena daging yang diterima oleh fakir miskin, hak mutamlik menjadi hak kepemilikan penuh. Dia boleh menjual, boleh menyedekahkan, boleh menyimpan, boleh makan. Tapi kalau daging yang diterima oleh kita orang mampu, itu bukan hak kepemilikan, hanya sekedar hidangan. Apa? Hidangan. Hidangan saja, suguhan. Apa ya? Makanya kalau di sini nggak ada orang miskin, maka distribusiannya boleh dialihkan ke tempat lain. Begitu juga sahibul kurban, bapak yang berkurban kan dapat sepertiganya, nggak boleh berjual. Kan lumayan jualan, nggak boleh. Lagi mahkum ahdi ba'din nas dengan udhiyah. Ma'anahu yusahibuna fi taqdir. Apa hukum masyarakat yang membantu proses pemotongan lalu mengambil daging kurban tanpa izin panitia? Masyarakat ini akan dibantu potong-potong daging, tapi diam-diam ambil potong sambil ngambil kantongin. Ada nggak? Sini ada nggak? Sini nggak ada, insya Allah. Oh, bisa mau plastik. Ada torpedo, ya masukin plastik. Ada apa ya? Boleh ya sih kayak gitu. Nah, seperti ini. Kita yang berkorban namanya mudhohi atau sahibul kurban, yang memiliki hewan kurban. Dan hewan kurban itu kita serahkan kepada al-lajnah, pada panitia. Panitia itu wakil daripada sahibul kurban, mutamanatul alaihi litausi'ihi. Dan panitia yang kita berikan kepercayaan itu diberikan amanah untuk mendistribusikannya. Maka apabila ada masyarakat yang mengambil daging tanpa seizin panitia, maka disebutnya di sini fa'akhdhu bi ghairi idhnin yu'addu tasarrufan fi malil ghair bi ghairihi. Mengambil tanpa izin termasuk menggunakan harta orang lain tanpa izin. Wazifatul lajnati hiya tawzi'ul lahmi ala mustahiqil 'adli. Sedangkan tugas panitia adalah menyalurkan daging kepada yang berhak secara adil. Maka menjadi boleh bagi orang yang membantu mengambil daging kurban kalau izin panitia ala wajhi shadaqati aw hibah, atas jalan sedekah atau hibah. Panitia izinnya saya mau minta ini, ya sudah ambil, itu diperbolehkan. Jangan wa amanatu fuqiyatan atau diberikan pada mengambil secara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin, tidak diperbolehkan. Nah, ini penting sekali. Mahum akhiratnya udhiyah dan lahir udhiyah dil akli
al-ijtimai, di akad ijtimai. Apa hukum panitia mengambil daging kurban? Panitia mengambil daging kurban di akad ijtimai untuk makan bersama. Paham nggak Bu? Paham. Lagi baru disembelih, tiba-tiba dia ngambil paha dua, kepala satu, dua ini paling juga disok, dimasak untuk makan bersama saya. Ngambilnya juga ini mengambil aja. Terus yang punya hewan melihatin aja, jadi bawa mana itu daging saya. Al-jawab al-aslu annahu la yajuzu lana an ta'khudha al-yawmiya bi ghairi al-mudhahiri annahu waqilan. Pada dasarnya tidak boleh bagi panitia mengambil daging kurban tanpa izin. Ya, tanpa izin, maka harus izin dulu. Izin kepada siapa? Bisa izin kepada yang punya hewan kurban atau izin kepada panitia sebagai wakil dari kurban. Wa itu dzalika idza adna mudhi wa radiyan dan boleh apabila ada izin. Lalu bagaimana? Wal afdalu, yang lebih baik ayyubayna dzalika yang lebih baik dijelaskan sejak awal ketika rapat kepanitiaan bahwa nanti mungkin ada bagian daripada hewan kurban bapak-bapak ibu sekalian yang kita ambil atas jalan sedekah buat makan bersama-sama. Nah, itu minal bidayah dari subhat untuk menghindari subhat. Subhat karena sering terjadi fitnah, hal-hal yang sepele kalau kita tidak edukasi terlebih dahulu maka timbul fitnah. Nah, makanya disebutnya lima dari keluar kemudian atas tadi yang tadi qabla akhirul akli. Mengapa panitia harus izin kepada pengurban sebelum mengambil daging khususnya? Lianna bazarul dia laisu melakan. Ya, karena panitia itu bukan pemilik daging. Panitia itu bukan pemilik daging. Maka tak boleh main ambil daging. Balhum bukalau al-mudhi, melainkan hanya wakil dari pengurban. Wal wakil la yajuzu lahu at-tasarrufu illa bi idzni wakilihi, dan seorang wakil tidak boleh melakukan tindakan kecuali dengan izin dari pemberi kuasa. Siapa pemberi kuasanya? Orang yang berkurban, namanya panitia dan juga mudhi atau shahidul kurban. Karena wa wazifatul lajnah hiya at-tawzi'u lal intifa'u. Tugas panitia adalah menyalurkan, bukan mengambil manfaat. Bisa dipahami Pak? Insya Allah. Nah, ini sudah sering terjadi. Mahrum al-udhiyah bima qaradil wa hadatin al-syarikatin wa asad. Apa hukum kurban saat ekor sapi atas nama perusahaan? Biasanya di PT-PT juga di pabrik-pabrik ya, beli satu ekor sapi atas nama perusahaan. Masuk satu ekor sapi atas nama perusahaan. Padahal satu ekor sapi itu maksimal atas nama berapa? 7 orang. Jadi
anna udhiyah yajibu ayyakuna sahsan kalafan bagi adanya ibadah. Kurban itu adalah jiwa. Kurban itu adalah sahsan kalafan orang. La jihadanya ibadah bukan lembaga, bukan yayasan. Maka tidak sah kurban atas nama perusahaan. Kalau terjadi faedah jualan udhiyah bisnis syarikat fahiya shadaqatun wa laysat udhiyah. Jika kurban di atas nama perusahaan, maka statusnya hanya sedekah. Jadi potong sapi, tapi statusnya bukan kurban, tapi sedekah. Terus bagaimana supaya menjadi pahala kurban? Wal halu solusinya antu'ayyina syarikatu sam'ata asmasin fayakul malhim badalahu yudhukuna an-anfusihim. Perusahaan tunjuk 7 orang, kemudian dia hibahkan kepada 7 orang tersebut. Wa yudhukuna an-anfusihim, kemudian 7 orang ini berkurban atas nama mereka masing-masing dengan 1 ekor sapi. Jadi bukan atas nama PT. PT menyerahkan kepada perorangan, kemudian perorangan yang sebanyak 7 orang tersebut berkorban atas nama dirinya masing-masing dengan 1 ekor sapi. Maka statusnya menjadi pahala kurban. Beda pahala kurban dengan pahala biasa. Lanjut. Mahum kita al-hayat al-yurud al-yadui dan al-syarisan. Apa hukum menembak hewan kurban dengan senjata api jika hewan tersebut buas? Itu pernah terjadi Pak di satu perumahan. Sapinya ngamuk, mau disembelih, sapinya ngamuk lari. Di situ ada polisi karena ke sawah-sawah, masyarakat daya berani ditembak sama polisi. Lemes sekali, tak berdaya. Apakah boleh disembelih? Maka jawabannya belum. Idza kana hayawan sarisan wala yumkinu imsakuhu fayajibu isobatuhu bis-silah li'afihi walakin la yahilu aqduhu illa bisyurutin. Jika hewan tersebut buas dan sulit dikendalikan, maka boleh menembak dengan senjata untuk melemahkannya, namun tidak halal dimakan kecuali dengan syarat-syarat berikut. Awalan, ayakun aslahu yukhrijul jilda wa yukmi fa inna qatalahu bi thabdihi aw bi sadmatihi wa huwa mayyitan. Senjatanya harus menembus kulit dan mengalirkan darah. Jadi kalau senjatanya menembus kulit dan mengalirkan darah, lalu dia mati walaupun terkenanya di perut, maka sah, hukum sembelihannya sah, tidak harus di leher. Tapi faedah tahu kita beliau bisa tadi bermain apabila membunuhnya karena benturan atau beratnya, maka termasuk bangkai. Atau begini Mbak, ada burung kita serempet pakai batu, mati. Halal haram? Haram. Karena dia mati itu bukan karena senjata yang tajam. Senjata yang tajam itu yukhrijul jilda, dia menembus kulit dan mengalirkan darah. Kalau ditembak di selopet pakai panah, kena perut burung,
mati halal, karena panah itu merobek kulit dan mengalirkan darah. Tapi kalau pakai batu mati haram, karena dia matinya karena benturan benda keras, bukan karena tajamnya senjata. Kecuali misalkan in wujida hayat ba'da isobati wajib al-kufur ala tariqati syar'i. Jika setelah ditembak masih hidup, ditembak misalkan pakai peluru tadi itu tembus ke kulit mengalirkan darah, tapi dilihat masih hidup, masih bergerak-gerak itu kakinya, maka langsung disembelih. Tapi kalau itu tidak maitan, ketika ditembak robek kulitnya, mengalir darahnya, pas dilihat sudah mati, maka halal. Tapi kalau masih hidup, sembelih. Ditimpuk pakai batu sapi jalan, ditimpukin pakai batu, mati, halal haram. Haram. Kalau mati, Haram. haram. Karena dia mati bukan karena ketajaman senjata yang merobek kulit dan mengalirkan darah, tapi karena benturan senjata, karena kerasnya batu. Kecuali ditimpukin batu, dia masih hidup, maka seharusnya gimana? Sembelih. Tapi hidupnya hayatan mustaqiratan. Kehidupannya harus kehidupan yang sejati, yang ideal. Cirinya, indikasinya apa? Kakinya masih bergerak, masih bersuara, baru kita sembelih. Tapi kalau tidak ada suara, tidak ada pergerakan, maka ada kemungkinan dia mati sebelum disembelih. Makanya ada kasus usah jauh-jauh ayam jago ketabrak kereta, kakinya nggak bergerak, mulutnya juga marah, tapi masih nafas. Kita sembelih, halal haram. Halal haram. Haram. Nah, tadi saya bilang kehalalan hewan yang ingin disembelih itu harus ada indikasi hayatul mustaqim. Ada tanda-tanda kehidupan yang ideal. Apa tadi? Harakatut awiyatun, ada suara. Kalau maka ketika kita sembelih, dia mati murni karena sembelihan kita. Tapi kalau ayamnya tidak ada pergerakan, tapi masih nafas, ketika kita sembelih, maka nanti ada tafsir, ada indikasi lain. Ini sebenarnya ayam dari sembelih juga mati. Sembelihan itu hanya terusin doang. Maka tidak, maka hewan yang halal, yang dikatakan halal adalah hewan yang matinya murni karena sembelihan, terputus ulun dan mari, jalur pernapasan dan jalur pencernaan. Kalau ada sebab yang lain, maka haram. Sebab yang lain apa tadi? Boleh jadi karena tabrak, boleh jadi karena kehabisan nafas. Makanya di dalam
dalam kitab Fiqhul Haji Pak, memotong hewan penting itu dan kata wahidatan sekali tebas itu menjadi syarat sahnya sembelihan. Jadi golongnya tajam, tenaganya kuat, sayangannya licin, terputus. Ini sah. Tapi kalau lambat begini, boleh jadi dia mati sebelum mati. Paham nggak? Kalau santri saya kasih kata-kata ini paham, mati sebelum mati paham kalau santri. Bapak paham nggak? Kan sapi misalkan disembelih, kan ada kelainan ya, apa kulit leher, benar nggak? Ya. Hah? Namanya apa? Gombel. Bebet. Nah, kalau zaman dulu sebelum adanya alat itu satu sapi dirobohin sama 15 orang. Satu ikut 2-3 naik. Pas udah jatuh ditindih pakai balok, bener. Terus dijepit pakai dengkul. Masya Allah. Nah, kemudian kulit lehernya dilipat-lipat, nyembelihnya begini, ya kulitnya terputus, darah tak keluar. Sedangkan urat di dalam udah putus belum? Belum. Boleh jadi sebelum uratnya putus dia udah mati duluan. Makanya di dalam kitab Fiqhul Haji menjelaskan lagi ciri daripada hewan yang sah sembelihannya ketika habis dipotong dia gelepar-gelepar. Tapi kalau habis dipotong diam aja. Berarti sebelum uratnya putus dia udah mati duluan. Bisa mati kehabisan nafas, orang ditindihin sama 15 orang. Boleh jadi matinya karena kecekek, betul? Boleh jadi matinya karena sayatan yang terlalu lama belum sampai nembus ke urat, dia udah mati. Makanya warofu dapat diketahui bahwa sembelihannya itu sah secara syariat ketika selesai dibeli hewannya masih ada kelompok-kelompok. Berarti dia matinya murni karena sembelihan. Tapi kalau hewannya habis disembelih dia diem aja, bisa jadi dia mati sebelum disembelih. Karena apa tadi? Kehabisan nafas, terjepit. Paham Pak? Ya. Di sini saya bukan ngomongnya Pak. Pak Sokin beli golok yang tajam. Ya. Jadi Pak, syariatan harus cepat dan akan wahidatan. Jadi makanya ketika ada dulu di pesantren ada juleha namanya, juru sembelihan, supaya cepat terpotong itu bukan hanya mengandalkan ketajaman pisau, tapi kekuatan tangan dan irisan. 3, ketajaman pisau, kekuatan tangan dan irisan. Jadi misalkan pakai begini, ini ditekan pakai tangan kiri, kemudian langsung sekali dorong, terputus. Jadi hewan ini nggak sempat tercekek, nggak sempat kehabisan nafas, betul? Nggak sempat banyak mengeluarkan darah. Coba Bapak lihat ya, Bapak lihat dan Bapak buktikan. Kalau penyembelihannya cepat itu ada hayat Tuhan, ada gerakan sakaratul maut ketika selesai disembelih. Tapi kalau gerakannya lambat, ya kadang sampai 10 kali Pak, 1, 2,
putus-putus. Udah mati duluan sebelum terputusnya dua urat fulkum dan mari. Makanya ketika selesai dipotong fulkum dan mari, hewannya diem. Kita nyangkanya, ya paham nih? Kita mungkin nyangkanya hewannya kelompok-kelompok belum sempurna ya, ya kan? Belum sempurna, padahal itu sempurna. Makanya Pak, semangat kurban bukan hanya sekedar semangat patungan sapi, semangat mendistribusikan daging, tapi ada tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Dan ini dipelajari di dalam fuqaha yang kemarin kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya saya sudah ini keluar nih dua kali, nggak konsen ngajinya. Tapi sekarang konsen karena ada sumbangan. Alhamdulillah. Kalau pas aku bilang nggak ada sumbangan, saya nggak ngaji. Coba ya. Bahasa ngantuk bingung. Jadi paham nggak maksudnya dari itu? Melihat halal dan haram. Makanya Mas Okim beli golongnya yang bagus apa? Ya, jangan pisau dapur, langsung. Coba Bapak lihat di video-video YouTube itu, karena ada orang sekali sudah tempat ada kan? Kalau begini mati duluan sebelum terputus. Maka kalau ada indikasi lain matinya bukan karena terputus urat yang kuat, maka dia jadi makan. Maka dia jadi makan. Karena matinya bukan karena terputus, tapi karena tadi bisa disebabkan karena hal-hal yang lain. Dari sini mungkin ada pertanyaan Pak? Kami persilakan. Itu saya pernah lihat di YouTube orang Arab korban kan onta tuh, tak kira kan sebelah ininya, nggak tahu dia di sininya saya. Iya. Habis itu gigit, loh, mati itu loh saya. Kalau onta itu bukan di tengah, tapi di sini. Iya, malah gigit dia. Itu ontanya gigit yang nyebelah. Kalau di India dan sini nih, berapa? Mereka itu ditepas begini, Ke kanal. kambing itu. Kenapa itu nggak sah? Karena kan urat itu kan di sini. Ya. Kalau lepasnya tekuk itu masih jauh ke urat Pak. Sekalipun dia terpotong kepalanya. Kenapa saya katakan nggak sah? Karena boleh jadi dia matinya bukan karena terputus uratnya, bukan karena putus tenggorokannya. Boleh jadi dia matinya karena apa tadi? Karena tembasan di sini. Tembasan. Sebelum sampai ini udah mati duluan. Kalau onta disunahkan yang nyembelih dirinya. Kalau kata mungkin yang di sana itu onta itu hewan yang paling buruk kalau mau disembelih. Dia nggak pegang, dipanggil. Jadi seret. Mungkin kalau Bapak beli ayam di pasar mini ya, dulu ada zaman
Cuma satu doang putus. Kan harusnya dua. Hukum saluran pernapasan, mari saluran pencernaan. Sah apa enggak? Enggak sih. Bangkai bukan? Bangkai. Kok dia bisa mati? Bukan karena sembelihan matinya, karena air panas. Habis sembelih air panas, sembelih air panas. Makanya ibu kalau beli ayam di pasar, lihat nih orang ini yang putus enggak? Ibu jarang beli ya, belinya racikan ya. Ya, praktis ya, sabana. Ada lagi pertanyaan? Iya Bapak, untuk pembagian daging korban ke agama Islam Mana? membagikan daging korban di luar agama Islam. Hukumnya Hukumnya tafsir ada 3 pendapat, tapi yang paling asok, yang paling sahih adalah kalau dia korobah wajib. Kalau memang muslimnya itu syaratnya apabila dia tetangga kita atau kerabat kita yang miskin, boleh. Kita punya tetangga yang muslim, kayaknya susah hidupnya, kita kasih. Dan punya kerabat muslim kayaknya susah, kita kasih. Kalau kaya jangan dulu, kecuali setelah kita masak, ya kita masak, kemudian kita kasih dia daging, itu namanya sedekah berbagi. Tapi kalau murni pendistribusian dari panitia ke non muslim yang notabene dia kaya, maka tidak diperbolehkan. Kecuali dia miskin dan dia tetangga kita, boleh. Tidak usah keheran kita nih dia kaya, ya udah bapak masak dulu, kasih dia, boleh. Atau bapak terima. Jadi bukan dari panitia ke mereka, bagian bapak yang bapak berikan kepada mereka, sekalipun kaya boleh. Namanya sedekah, karena sudah punya kita kasih lagi. Ya. sebenarnya masalah tadi korban tidak boleh menggunakan anggaran masjid untuk contoh, tapi sebenarnya buat untuk kita pakai itu gunakan untuk hal yang lain selain korban, apakah tidak bisa menggunakan masjid? Berarti kan pinjam. Tapi sebagai uang nantinya dipakai untuk hal yang lain bukan korban saja. Iya boleh. Masjid punya terpal, masjid punya terpal, musola punya terpal, dipakai buat tenda, dipakai buat gelaran, ya, yang sifatnya umum boleh. Kalau dipakai buat kurban, itu sifatnya minjem. Yang tidak boleh itu mengkhususkan beli terpal untuk kurban. Kalau kemarin ada di satu masjid, memang bendahara masjid diocok-ocok sama panitia kurban. Apa diocok-ocok? Dibujuk. Keluarin dong. Daripada kas nganggur, keluar panitia nih. Apa jaga malam, beli kopi, lagi plastik. Waduh, nggak boleh. Akhirnya dikeluarin juga sama dia. Gimana Pak Ustadz dikeluarin? Bapak ganti itu. Tapi berapa harganya? Duit masih 2 juta. Kalau bapak mau ganti, bapak ngomong di Jumatan kepada para donatur. Ya, kemarin kita sudah memakai di masjid
Kayaknya yang tadi saya bilang semangat kurban harus diiringi dengan ilmu. Orang nyangkanya kurban itu ibadah sosial, ya? Betul nggak? Kan kepanitiaan itu kan di zaman Nabi dan sahabat juga ada kepanitiaan, Pak. Mereka dimulai di depan rumahnya masing-masing, paham? Kemudian didiskusikan masing-masing. Kalau sekarang kan asas sama rata, asas keadilan, maka dikumpulkan di panitia dan dibagikan. Kalaupun ada operasional kurban, yang kembalinya kepada pemilik kurban, bukan kemaslahatan masjid. Lalu bagaimana Pak Ustadz nih kopi-kopi, beli aqua, pakai kas masjid? Boleh, karena pengajian ini untuk kemaslahatan masjid, musola. Dia minum masih ada hubungannya dengan musola. Ngopi, beli nasi uduk, ya, gorengan, boleh pakai mas boleh. Karena lima sore di masjid, karena pengajian itu dan ramah-ramah ini bagian daripada kemaslahatan masjid. Nah, ada lagi kalau pakai maulid Nabi bagaimana kedatangannya? Nggak boleh. Masjid buat maulid dan tetap dipakai Terlanjur. iya benar Terlanjur ya. ya apa ya? Ini kayak dulu dia cerita pesantren dan orang pernah kedatangan beras 8 karung malah pas kosong lagi beras buat sapi. Kemudian istrinya bilang, Kiai ini saya berikan beras buat pesantren. Beras apa? Ini beras fidyah suami saya. Waduh, iya Pak. Karena masyarakat fidyah adalah fakir miskin. Yang berhak menerima beras fidyah adalah fakir miskin. Ini fidyah doang kok, mungkin si ibunya nggak ngerti kali. Iya pakai fidyah. Akhirnya ya pesantren nggak boleh memanfaatkan beras fidyah untuk masak santri, nggak boleh. Apalagi kiainya nggak boleh. Akhirnya panggil santri, udah karungnya disobek, diliter-literin, ada beberapa ratus liter, dibagiin ke fakir miskin sekitar pesantren. Saya bilang jangan ada satu butir pun yang masuk ke dapur. Ini kan berkaitan dengan tadi, ada pos-posnya masing-masing. Pos media buat fakir miskin. Yang menyumbang itu nggak tahu kalau media itu buat fakir miskin. Mungkin dia tahunya buat pesantren juga boleh, nggak boleh. Media boleh buat pesantren, buat kiai. Media itu khusus fakir miskin. Buat fisabilillah pun nggak boleh media. Berbeda beras zakat, betul? Pesantren juga suka dapat beras zakat beberapa karung. Ini pakai beras buat pesantren. Kan kalau zakat kan ada 8. Fakir, miskin, amil, rikob, gori, ibu sabil, fisabi. Tapi beras fidyah nggak ada fisabilillah. Paham ya? Makanya sebenarnya yang ngerti hukum itu berat banget. Betul? Betul. Mana lagi pepet dan beras yang datang dari beras fidyah kan ujian juga. Padahal kan bisa aja kita kalau dapur ya, betul kan? Yang ngasih dan tahu ini, tapi kan Allah ngerti.
Pak di Grand Wisata, tahu nggak? Itu ada berapa kotak tuh Pak? Kotak yatim, kotak operasional masjid, kotak PHBI. Itu malah enak tuh Pak. Jadi posnya jelas. Kalau PHBI ada kotak ini. Kecuali kita sepakati donatur nih. Cuman kan tahunnya donatur itu kan yang namanya kas masjid adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid. Sama seperti santunan anak yatim, tapi ada duafa masuk, tapi dia bukan yatim, ini nggak boleh. Makanya harus disamain santunan yatim dan duafa. Jadi yatim masuk, fakir miskin masuk. Ya Mas Habib ya. Yap. Tapi kan masyarakat kan santunan anak yatim. Berarti harusnya yang mendapatkan santunan hanya yatim saja. Nggak boleh memasukkan selain yatim. Kalau teman yatim kita juga yatim, Pak. Maka kan disebutkan di dalam agama, mahwal yatim, siapakah yatim itu? Yatim itu satu, didengerin. Yatim itu adalah seseorang yang ditinggal mati bapaknya, yang mana tidak ada orang yang menanggung nafkahnya, baik dalam tarbiyah, pendidikan, dalam tempat tinggal, dan dalam pangan. Maka yang wajib dikasih satu, yatim yang belum balik dan yang susah. Yatim SMA, kecuali dia masih mencari ilmu. Ya kayak kita ya, yatim bisa meninggal. Ini udah punya, udah bisa menghasilkan sendiri. Maka saya pernah bilang, yang disebut kafaratul yatim, orang yang menanggung yatim itu apabila di dalamnya dia sudah memenuhi 3 perkara, maka disebut kafirul yatim. 1, at-timah, dia kasih makan. Yang kedua, tarbiyah, dia kasih pendidikan. Yang ketiga, maskanah, dia kasih tempat tinggal. Yatim. Makanya kalau kita mau cerdas, santunan anak yatim itu paling tepat sasaran di pondok pesantren. Paham nggak? Kenapa? Karena ketika Bapak ikut berkontribusi dalam membiayai yatim di pesantren, walaupun sebulan 50.000 bersama yang lain, berarti Bapak ikut kontribusi dari segi at-timah, tarbiyah, maskanah. Makannya Bapak kasih, pendidikannya juga ada, tempat tinggalnya juga ada. Kan di pesantren lengkap, betul nggak? Bapak nyumbang, dia dapat makan dari pesantren, dapat pendidikan dari pesantren, dapat tempat tinggal dari pesantren. Bukan cuma ngasih makan doang, tapi pendidikannya tidak dikasih. Itulah nanti yang bersama Rasul di surga itu seperti 2 jari yang berdekatan. As-sababah wal wusta, yaitu mereka yang menanggung anak yatim, pendidikannya, makanannya, dan tempat tinggal. Jadi pesantren itu ada 21 yatim gratis, nggak bayar. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah donatur rajis, lembaga ambil zakat pokok peduli sapi. Nah itu isinya siapa? Isinya para jamaah.
bapak ikutan. Nanti bapak dapat kontribusi sama yatim piatu. Ya. Fidyah tadi itu kan kalau ada kita menerima fidyah itu pas barangnya zakat, bisa dikatakan di istimewa. Nggak boleh beras fidyah sama beras zakat tidak boleh digabung karena fidyah itu hanya untuk sembari Fakir miskin. miskin. Takutnya kalau campur dengan beras zakat nanti dikasih ke fisabilillah, dikasih ke ustaz misalkan, dikasih ke goreng, ke amil, padahal beras fidyah nggak boleh. Maka jangan dicampur fidyah. Dan kalau bapak dapat beras fidyah berkarung-karung, misalkan biar cepat pendistribusiannya, udah kasih aja satu orang yang paling susah. Ada 2 karung nih, ada tetangga kita nih yang paling susah banget, udah kasih 2 karung. Selamat bapak, tinggal ngurusin zakat. Pada bingung-bingung diliterin lagi fidyahnya, repot pak. 1 butir kecampur sama beras zakat, bahaya. Inilah Islam. Ya, tidak ada agama yang paling sempurna selain Islam. Karena mengatur harta sekecil apapun. Ini saja yang kita sampaikan. Dan terakhir